Hujan jatuh seperti tirai tipis yang menutupi wajah Istana Merdeka malam itu. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya pucat di atas batu basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari masa lalu. Jakarta tampak biasa saja, namun udara di sekitar istana terasa lebih berat, seperti menahan napas menunggu peristiwa yang tak tercatat dalam kalender sejarah. Di pos penjagaan utama, seorang perwira pas pampres merasakan denyut aneh di pelipisnya. Radio komunikasi mendadak dipenuhi dengung statis, layar monitor pengawas berkedip tanpa sebab. Bukan mati, tetapi seolah menolak menampilkan apapun. Belum sempat ia melapor, gerbang besi tua itu bergerak perlahan, terbuka tanpa sentuhan manusia. Dari balik kabut hujan, muncul seorang lelaki renta berjalan tenang. Langkahnya mantap, punggungnya tegak, dan jas putih yang dikenakannya tampak asing di tengah zaman serba gelap. Tidak ada tanda pengenal, tidak ada pengawalan. Namun setiap orang yang memandangnya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran wibawa, keberanian, dan luka sejarah yang belum sembuh. Ketika cahaya lampu menyentuh wajahnya, beberapa pengawal terdiam. Garis wajah itu dikenal dari buku pelajaran, arsip hitam putih, dan pidato-pidato yang dulu menggetarkan dunia. Mata tajam itu masih menyala, menyimpan api yang tak pernah padam meski waktu telah berusaha memadamkannya. Ini tidak mungkin, gumam seseorang nyaris tanpa suara. Namun tubuhnya justru memberi hormat, refleks yang lahir bukan dari perintah, melainkan dari rasa hormat yang tertanam jauh di dalam sanubari. Lelaki tua itu membalas dengan anggukan pelan, senyum tipis terukir di sudut bibirnya. Di dalam istana, Presiden Prabowo Subianto menghentikan pekerjaannya seketika ketika ajudan melaporkan kejadian tersebut. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Ia hanya terdiam sejenak, lalu berdiri perlahan, seolah telah menunggu kabar itu sejak lama. Tangannya merapikan jas, napasnya ditarik dalam, dan matanya memancarkan kesiapan. "Buka semua jalur internal," ujarnya tenang. "Biarkan tamu itu masuk. Malam ini, negara akan bertemu dengan sejarahnya sendiri." Langkah kaki lelaki itu bergema di lorong istana, setiap hentakannya terasa seperti ketukan pada pintu masa lalu. Dinding-dinding yang menyimpan rahasia negara seakan mengenal kehadirannya. Udara menjadi hangat, seolah kenangan lama bangkit dan mengisi ruang yang lama kosong. Ketika pintu ruang tamu kepresidenan terbuka, dua pasang mata dari generasi berbeda akhirnya saling bertemu. Tidak ada salam resmi, tidak ada protokol berlebihan. Hanya keheningan yang berbicara, mempersatukan dua zaman dalam satu tarikan napas. Lelaki tua itu tersenyum lebih lebar, lalu berkata dengan suara berat namun tegas, "Aku datang bukan sebagai kenangan. Aku datang karena negeri ini kembali berada di persimpangan." Di luar, hujan berhenti mendadak. Di dalam Istana Merdeka, sebuah bab baru sejarah Indonesia mulai ditulis, tanpa saksi, tanpa catatan resmi, namun dengan dampak yang kelak mengguncang dunia. Keheningan di ruang tamu kepresidenan terasa lebih pekat daripada hujan yang baru saja reda. Presiden Prabowo mempersilakan tamunya duduk, namun lelaki tua itu tetap berdiri sejenak, menatap sekeliling ruangan dengan mata yang menyimpan ingatan panjang. Setiap sudut istana seolah berbicara kepadanya, membawa gema masa ketika Republik masih rapuh namun penuh harapan. "Aku pernah berdiri di ruangan ini," ucapnya perlahan, "ketika bangsa ini masih belajar menyebut kata merdeka tanpa rasa takut." Suaranya tenang, tetapi syarat beban yang tak terucap. Prabowo mendengarkan tanpa menyela, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui simbol dan jabatan. Setelah duduk berhadapan, Bung Karno akhirnya menatap langsung ke arah presiden. Tatapannya tajam, seolah menembus lapisan kekuasaan dan protokol. "Kau tahu mengapa aku harus tetap dianggap mati," katanya. "Bukan karena usia, bukan pula karena sakit, melainkan karena ide." Prabowo mengangguk pelan. "Ide tentang Indonesia yang berdiri di luar kendali mereka." Kalimat itu meluncur tanpa ragu, seakan kesimpulan yang telah lama ia simpan sendiri. Bung Karno tersenyum tipis, tanda bahwa pemahaman itu tepat sasaran. Ia mulai bercerita tentang malam-malam terakhir yang tidak pernah masuk buku sejarah. Tentang tekanan asing, perundingan gelap, dan ancaman yang datang bukan dari satu negara, melainkan dari jejaring kekuatan lintas batas. Mereka tidak memiliki bendera, tidak pula presiden. Hanya kepentingan dan keserakahan yang disepakati bersama. Mereka menyebut diri bayang-bayang peradaban,
ujar Bung Karno lirih. Kelompok yang percaya bahwa dunia harus diatur dari balik layar. Pemimpin yang tak mau tunduk harus disingkirkan, atau dihapus tanpa bekas. Kalimat itu menggantung di udara, membuat ruangan terasa lebih sempit. Prabowo mengepalkan tangannya di atas meja. Selama bertahun-tahun, ia membaca potongan teka-teki itu dalam laporan intelijen, teori yang dianggap terlalu berani untuk diucapkan. Kini, potongan-potongan itu menyatu di hadapannya, dibawa langsung oleh saksi hidup yang seharusnya telah lama tiada. Bung Karno melanjutkan kisahnya tentang pelarian yang disamarkan sebagai kematian, tentang jaringan kecil yang setia, dan tentang hidup dalam sunyi demi menjaga satu hal terpenting. Bukan nyawaku yang aku lindungi, katanya, melainkan rahasia yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Ia menyebut sebuah dokumen, sebuah peta pengaruh global, dan satu keputusan besar yang pernah diambil Indonesia di masa awal kemerdekaan. Keputusan itu, jika diketahui, akan membuka siapa sebenarnya yang mengendalikan krisis, perang, dan jatuh bangunnya negara-negara berkembang selama puluhan tahun. Prabowo bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela, lalu berhenti. Mereka mulai bergerak lagi, katanya tanpa menoleh. Tekanan ekonomi, adu domba, hingga sabotase halus. Aku merasakannya sejak hari pertama menjabat. Suaranya datar, namun penuh kewaspadaan. Bung Karno berdiri menyusul, berdampingan dengannya. Itulah sebabnya aku datang, ujarnya. Bayang-bayang itu tahu waktuku hampir habis. Mereka juga tahu, Indonesia kembali dipimpin oleh orang yang sulit ditekan. Di luar, lampu-lampu istana menyala lebih terang dari biasanya. Malam semakin larut, namun pembicaraan itu justru semakin dalam, menyingkap lapisan rahasia yang selama ini terkunci rapat. Dua generasi, dua latar belakang, kini terikat oleh ancaman yang sama. Dan di saat yang sama, jauh di luar batas negeri, sebuah peringatan diam-diam dikirimkan ke jaringan global yang tak pernah muncul di peta. Pesannya singkat, namun menggetarkan, legenda yang kalian kubur, telah kembali ke jantung kekuasaan Indonesia. Lorong sempit di balik dinding Istana Merdeka terbuka perlahan setelah Prabowo menekan sebuah simbol kecil yang nyaris tak terlihat. Bunyi mekanisme tua beradu dengan keheningan malam, seolah istana sendiri enggan membuka rahasia yang terlalu lama dikubur. Bung Karno memandang celah itu dengan tatapan penuh pengenalan, seperti seseorang yang kembali ke rumah setelah pengasingan panjang. Tangga batu menurun ke perut bumi, diterangi lampu kuning redup yang menyala satu persatu. Udara di bawah terasa lebih dingin, namun padat oleh jejak keputusan besar yang pernah diambil. Setiap langkah membawa mereka menjauh dari dunia resmi di atas, masuk ke wilayah yang tak tersentuh protokol negara. Tempat ini dibangun sebelum banyak orang mengerti apa arti kekuasaan, ujar Bung Karno pelan. Ia tidak dimaksudkan untuk bersembunyi, melainkan untuk berpikir tanpa didengar. Prabowo menyimak, menyadari bahwa ruang semacam ini bukan sekadar bangunan, melainkan pernyataan sikap. Mereka tiba di sebuah ruangan luas dengan dinding tebal dan langit-langit rendah. Di tengahnya berdiri meja kayu tua yang dipenuhi map, gulungan kertas, dan kotak logam bersegel. Di dinding belakang, terukir lambang Garuda dengan satu mata terbuka, satu lagi terpejam, simbol yang membuat Prabowo bergidik tanpa tahu sebabnya. Bung Karno mendekat ke ukiran itu dan menyentuhnya perlahan. Ini bukan lambang negara, katanya. Ini pengingat bahwa bangsa ini harus melihat dunia apa adanya, tapi menyimpan sebagian pandangan untuk bertahan. Suaranya mengandung keyakinan yang tak lapuk oleh usia. Ia membuka salah satu kotak logam, memperlihatkan dokumen-dokumen berstempel asing, peta jalur perdagangan, serta catatan pertemuan rahasia lintas benua. Nama-nama lembaga dan tokoh global tertulis samar, namun cukup jelas untuk menunjukkan satu pola besar, kendali sistematis atas negara-negara yang berani berdiri sendiri. Prabowo menahan napas. Banyak dari skema itu masih relevan, bahkan terasa sedang berlangsung. Jadi ini yang mereka takutkan, katanya. Bukan masa lalu, tapi pengetahuan tentang cara mereka bekerja. Bung Karno mengangguk, menutup kembali kotak itu dengan hati-hati. 30 tahun terakhir, mereka memperbarui metode, lanjut Bung Karno. Bukan lagi kudeta terbuka, melainkan krisis buatan, konflik horizontal, dan jebakan utang. Jika satu pemimpin melawan, narasinya dihancurkan. Kalimat itu bergema di ruangan, terasa seperti peringatan. Lampu di sudut ruangan berkedip singkat.
Sebuah bunyi halus terdengar dari atas, hampir seperti getaran. Prabowo langsung waspada. Ada pergerakan, katanya. Sistem luar menangkap anomali sejak Anda masuk istana. Nada suaranya berubah, kini lebih dingin dan terukur. Bung Karno tersenyum tipis, tanpa tanda gentar. Itu berarti waktuku memang hampir selesai, ujarnya. Mereka tak pernah lengah terhadap sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Ia menatap Prabowo dengan serius, seolah menimbang sesuatu yang penting. Ada satu hal yang belum kau lihat, kata Bung Karno sambil menunjuk ke balik rak besi di sudut ruangan. Bukan dokumen, melainkan keputusan. Prabowo melangkah mendekat, menyadari bahwa apapun yang akan dibuka berikutnya bukan sekadar informasi, melainkan beban sejarah. Di atas istana, Jakarta tetap berdenyut seperti biasa, tak menyadari bahwa di bawah fondasi kekuasaan, dua generasi sedang menyusun langkah menghadapi musuh yang tak memiliki wajah. Dan jauh di luar negeri, bayang-bayang peradaban mulai menyadari satu hal yang mengganggu, permainan lama mereka tak lagi berjalan mulus. Rak besi itu bergeser dengan bunyi rendah, menampakkan sebuah panel baja yang tampak jauh lebih baru dibanding benda lain di ruangan tersebut. Bung Karno berhenti sejenak di depannya, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya tidak lagi memancarkan nostalgia, melainkan ketegasan seorang pemimpin yang sedang menutup lingkaran panjang sejarah. Di balik panel itu tersimpan sebuah tabung silinder berwarna gelap, tanpa label, tanpa tanda kepemilikan. Bung Karno mengangkatnya dengan kedua tangan, lalu meletakkannya di atas meja. Ini bukan senjata, ujarnya sebelum Prabowo sempat bertanya. Ini penentu arah. Ia membuka tabung tersebut, memperlihatkan kumpulan catatan tangan, sandi diplomatik, serta satu surat yang ditulis dengan tinta hitam yang telah memudar. Surat itu ditujukan bukan kepada presiden tertentu, melainkan kepada pemimpin Indonesia di masa genting. Prabowo merasakan tengkuknya menegang saat membaca kalimat pembuka. Isi surat itu tidak berisi perintah, melainkan pilihan-pilihan yang pernah dihadapi Bung Karno dan konsekuensi dari setiap langkah. Ada keputusan yang diambil, ada pula yang sengaja ditunda demi mencegah kehancuran lebih besar. Sejarah bukan soal benar atau salah, kata Bung Karno pelan. Ia tentang harga yang sanggup dibayar. Getaran kembali terasa, kali ini lebih jelas. Sistem keamanan internal mengirim sinyal senyap ke jam tangan Prabowo. Ada upaya penetrasi digital dari luar negeri, rapi dan nyaris tak terdeteksi. Bayang-bayang peradaban tidak hanya mengamati, mereka sedang menguji. Mereka mencium pergerakanmu, kata Prabowo tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Dan mereka tidak suka kejutan. Bung Karno justru tertawa singkat, tawa yang terdengar asing di ruang bawah tanah itu. Biarkan, balasnya. Selama ini mereka terbiasa mengatur tempo. Sekali saja kita yang menentukan irama, mereka akan kehilangan keseimbangan. Ia lalu menunjuk satu halaman tertentu, berisi skema aliansi nonformal yang belum pernah diaktifkan sepenuhnya. Prabowo menyadari maknanya, bukan blok militer, bukan fakta ekonomi terbuka, melainkan jaringan negara-negara yang sepakat untuk saling menopang tanpa deklarasi. Sistem yang hidup di antara celah aturan global, sulit ditekan karena tak pernah tampil ke permukaan. Aku menyimpannya untuk saat ketika Indonesia kembali dipimpin oleh orang yang berani menanggung risiko, ujar Bung Karno. Tatapannya tajam, seolah menimbang apakah pria di hadapannya siap memikul beban itu. Tidak ada sanjungan, hanya penilaian jujur. Prabowo menutup map tersebut perlahan. Jika ini dijalankan, katanya, mereka akan membalas. Bukan besok, tapi bertahap. Nada suaranya tidak ragu, justru penuh perhitungan. Bung Karno mengangguk, seperti guru yang mendengar muridnya memahami inti pelajaran. Itulah sebabnya aku tidak kembali untuk memimpin, kata Bung Karno. Zamanku telah selesai. Tugasku hanya memastikan kau tidak berjalan sendirian di lorong gelap yang sama. Kalimat itu terasa seperti penyerahan estafet yang tak pernah diumumkan. Di kejauhan, sirene samar terdengar dari luar istana, bukan tanda bahaya, melainkan pergantian penjagaan malam. Dunia di atas tetap berputar, sementara di bawahnya arah sejarah diam-diam bergeser beberapa derajat. Ketika Bung Karno menutup kembali tabung silinder itu, lampu ruangan kembali stabil. Gangguan berhenti seolah tak pernah ada. Namun Prabowo tahu, itu bukan akhir, melainkan awal dari fase yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Dan di suatu tempat yang tak tercantum di peta manapun,
para penjaga bayang-bayang peradaban mulai menyadari sebuah fakta yang mengusik. Indonesia tidak hanya mengingat masa lalunya, tetapi mulai menggunakannya sebagai senjata masa depan. Suasana di ruang bawah tanah itu perlahan berubah, bukan karena cahaya atau suara, melainkan karena keputusan yang telah diambil tanpa perlu diucapkan. Bung Karno menatap Prabowo dengan sorot mata yang lebih lembut, seolah beban panjang yang ia pikul mulai menemukan tempat untuk diturunkan. Keheningan di antara mereka bukan lagi penuh ancaman, melainkan kesiapan. Langkah kaki terdengar dari kejauhan, samar namun teratur. Bukan langkah musuh, melainkan irama penjagaan istana yang kembali normal. Bung Karno menyadari tanda itu dengan cepat. "Waktuku di sini hampir selesai," ucapnya lirih, tanpa nada penyesalan. "Setiap menit lebih lama hanya akan memperbesar risiko bagi negeri ini." Prabowo menoleh tajam. "Mereka akan terus mencari," katanya. "Sekali mereka tahu Anda masih bernapas, dunia tidak akan lagi tenang." Bung Karno tersenyum, senyum yang pernah menenangkan jutaan orang di masa paling genting Republik ini berdiri. "Biarkan mereka mencari bayangan," balasnya. "Yang penting, cahaya sudah kau pegang." Ia lalu berjalan ke arah dinding belakang ruangan, tempat ukiran Garuda itu berada. Dengan gerakan pelan, ia menekan bagian mata yang terpejam. Dinding bergetar halus, membuka celah sempit yang tak terlihat sebelumnya. Di baliknya bukan jalan keluar, melainkan ruang kecil berisi satu kursi kayu dan sebuah peti sederhana. "Ini tempatku dulu menunggu," kata Bung Karno. "Menunggu Indonesia cukup kuat untuk berjalan sendiri." Prabowo terdiam. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi malam itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari kesabaran yang dibangun puluhan tahun. Bung Karno tidak sekadar bertahan hidup, ia menunggu momentum yang tepat untuk kembali, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai pengingat arah. "Jangan ulangi kesalahanku," ujar Bung Karno tiba-tiba, nadanya lebih tegas. "Jangan biarkan musuh menentukan siapa kawanmu. Dan jangan biarkan ketakutan membuatmu lupa pada rakyat." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman manapun. Prabowo mengangguk pelan. "Saya tidak berjanji akan aman," katanya jujur. "Tapi saya berjanji tidak akan ragu." Bung Karno tertawa singkat, puas mendengar jawaban yang tidak dibuat indah. Di atas istana, langit mulai berubah warna. Fajar merayap perlahan, mengusir sisa gelap malam. Bung Karno memandang ke arah tangga, lalu kembali menatap Prabowo untuk terakhir kalinya. "Jika suatu hari Indonesia berdiri terlalu sendirian," katanya, "ingatlah bahwa kesendirian juga bisa menjadi kekuatan." Tanpa upacara, tanpa perpisahan panjang, Bung Karno melangkah masuk ke ruang kecil itu. Celah dinding menutup kembali, menyatu sempurna seperti tak pernah terbuka. Tidak ada bunyi dramatis, hanya kesunyian yang tertinggal. Prabowo berdiri sendiri di ruangan itu, dikelilingi dokumen, simbol, dan keputusan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menarik napas panjang, merasakan berat sejarah menekan pundaknya, namun juga memberi pijakan yang kokoh. Ketika ia menaiki tangga kembali ke istana, matahari pagi menyinari halaman Merdeka dengan cahaya keemasan. Para pengawal memberi hormat seperti biasa, tak menyadari bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di balik tembok-tembok tua itu. Dan jauh melampaui batas negeri, di pusat-pusat kekuasaan tak bernama, kegelisahan mulai merambat. Bayang-bayang peradaban merasakan celah dalam kendali mereka. Bukan karena Bung Karno terlihat kembali, melainkan karena Indonesia kini melangkah dengan ingatan yang utuh dan keberanian untuk menggunakannya.